Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran fisika. Jadi untuk pembahasan soal mengenai konsep dinamika partikel, saya akan jelaskan di video kali ini. Jadi aplikasi dari hukum Newton. Jadi judulnya adalah aplikasi ya. Aplikasi hukum Newton. Jadi sekalian saya akan mencoba menjelaskan contoh-contoh soal pada soal-soal yang berkaitan dengan hukum Newton. Yang pertama, ya, untuk soal yang gampang, yang mudah, biasanya ada sebuah balok, ya, jadi udah masuk ke hukum 2 Newton untuk aplikasinya. Misalkan yang pertama licin dulu ya untuk konsep yang dasar aja dulu. Sebuah balok dikenai gaya F, ya, berada pada lantai yang licin, kemudian balok tersebut memiliki massa. Apabila diketahui F-nya, misalkan aja 10 Newton, kemudian massa partikelnya itu 2 kg. Nah, maka nilai percepatan yang biasanya kita cari tahu, nah, nilai percepatan sistem, misalkan baloknya asalnya diam. Otomatis ketika dia dikenai gaya F, maka percepatan yang akan kita cari tahu yaitu sebesar F per M, yaitu 10 dibagi dengan 2. Maka nilai percepatannya sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi untuk contoh soal yang mudahnya seperti itu ya. Jadi kita gambarkan garis-garis gaya yang bekerja pada sistem. Kebetulan sistem bergerak hanya pada arah sumbu X atau pada garis yang horizontal. Yang kedua, nah, misalkan gaya yang bekerjanya itu tidak sejajar dengan bidang yang horizontal. Nah, itu ya, ini masanya. Kita coba pakai lantai yang licin aja dulu sebelum memunculkan lantai yang kasar ya. Dikasih gaya F. Nah, F-nya itu membentuk sudut terhadap garis horizontal. Nah, bentuk sudut theta. Ya. Berapa percepatannya sekarang? Nah, berarti kita harus uraikan dulu gaya yang bekerja pada sistemnya. Jadi harus ada penguraian, karena gaya itu merupakan sebuah vektor, maka kita bisa uraikan ke arah sumbu X, kita menghasilkan Fx, dan ke arah sumbu Y menghasilkan Fy. Karena sistem partikel bergerak ke kanan atau pada sumbu X, pada bidang horizontal, maka yang sejajar dengan arah gerak yaitu Fx. Nah, kita harus cari tahu dulu Fx itu hasil penguraiannya seperti apa. Kita kembali ke konsep vektor. Apabila si vektor tersebut kita uraikan terhadap sumbu X, maka nilai Fx-nya itu yaitu F dikalikan dengan kosinus dari sudut theta, sehingga menghasilkan nilai percepatannya yaitu sebesar F cos theta per massa. Itu ya. Jadi ini yang nanti kalian coba tuliskan di penyelesaian soalnya. Contoh soal yang ketiga. Misalkan lantainya kasar. Kita coba memunculkan gaya yang bekerja pada bidang yang kasar. Gitu ya. Misalkan lantainya kasar, F-nya kita coba tarik lurus aja dulu untuk soal yang gampang. Ini F, ini massa. Sistem misalkan bergerak lah ya, bergerak ke arah sumbu X. Maka karena lantainya kasar, kita harus memunculkan gaya yang menghambat dari geraknya, yaitu gaya gesekan. Nah, berarti kita harus tahu persamaan untuk gaya gesek. Persamaan gaya gesek. F ges itu sama dengan mu kali gaya normal. Ya. Nanti di gaya gesek ini ada 2. Karena gaya gesek itu ada yang gaya gesek statis, nah, Fs ya. Gaya gesek statis berarti mu statis koefisien gesekan dikali gaya normal. Kemudian ada 2, yang keduanya yaitu F kinetis, gaya gesek kinetis, mu k dikalikan dengan
gaya normal. Ya, kenapa ada statis, kenapa ada kinetis? Jadi untuk statis posisi bendanya diam. Nah, bendanya diam. Jadi ketika dikenai gaya F tapi baloknya masih tetap diam, berarti sistem tersebut berlaku gaya gesek statisnya. Ya, apabila sistemnya udah bergerak, berarti gaya gesek yang bekerjanya yaitu gaya gesek kinetis. Nah, ya, jadi ininya bendanya sudah bergerak. Nah, itu ya kata kuncinya. Jadi untuk membedakan antara mana yang kita gunakan, apakah gaya gesek statis atau kinetisnya, berarti mana yang lebih besar antara F dan F gesnya. Apabila F-nya lebih besar daripada gaya gesek statis, otomatis bendanya bergerak. Tapi kalau gayanya itu kurang dari gaya gesek statisnya, maka bendanya akan tetap diam. Nah, ini ya. Jadi dua gesekan yang nanti harus kita tinjau. Gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, sekarang ada gaya normal. Berarti ada kontak antara balok dengan bidang. Kalau misalkan ini juga ada kontak sebetulnya, cuman karena tidak ada gaya gesekan, berarti gaya normalnya tidak digunakan untuk memenuhi persamaan penyelesaiannya. Nah, untuk konteksnya yang seperti ini, kita harus memunculkan gaya normal. Nah, besarnya gaya normal, kalau bidangnya datar berarti setara dengan gaya beratnya. Itu ya. Kita munculkan W. Jadi di sini ada dua persamaan yang Bapak akan munculkan. Yang pertama persamaan gaya gesek, yang kedua persamaan gaya berat, yang W-nya. Gaya berat. Atau ini FG, yang ini W. Nah, di mana besar W itu sama dengan masanya dikalikan dengan gravitasi. Nanti Bapak kasih keterangan di bawahnya. Ya, apa itu W, apa itu FG, apa itu mu, ya. Jadi FG di sini itu adalah gaya gesek. Namanya gaya berarti satuannya Newton. Kemudian W adalah gaya berat. Ya. Satuannya gaya itu adalah Newton. Kemudian ada mu. Mu adalah koefisien gesekan. Berarti kalau misalkan mu-nya mu S, gesekan statis. Kalau mu-nya mu K berarti gesekan kinetis. Kemudian ada G, ya. Tidak ada satuan untuk koefisien. G-nya adalah nilai percepatan gravitasi. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ya. Jadi dari persoalan ini memunculkan dua gaya. Jadi sekalian Bapak jelaskan gaya-gaya yang bekerja pada sistemnya. Oke, kita selesaikan. Ya, jadi bagaimana ini untuk mencari percepatan sistemnya? Nah, berarti di sini A sama dengan F. F-nya adalah sigma F per masanya. Maka nilai A sama dengan sigma F, total gaya yang bekerja pada sistem. Nah, ingat, yang ditinjau adalah mana yang sebidang dengan nilai percepatannya. Jadi kita tidak masukkan semua gaya yang bekerjanya pada satu penyelesaian. Mana aja yang kita tinjau, mana yang sebidang dengan A. Nah, di sini ada dua garis gaya. Yang pertama adalah F, yang kedua adalah F ges. Berarti di sini karena yang searahnya adalah F, maka kita tuliskan dulu F-nya. F dikurangi F ges dibagi dengan masanya. Maka kesimpulan akhirnya F min F gesnya berarti mu kali gaya normal dibagi dengan M. Maka kesimpulan terakhir di sini kita tuliskan A sama dengan F dikurangi. Nah, gaya normalnya. Nah, yang mana gaya normal? Yang ini yang setara dengan W. Nah, berarti di sini N-nya adalah setara dengan W biar memunculkan persamaan ya. Maka akhirnya F dikurangi W-nya itu adalah M kali G dibagi dengan massa. Nah, ini ya. Jadi kalian jelaskannya sampai sini. Nah, kita tidak masukkan angka ya. Nanti kalian coba latihan di rumah untuk soal-soal tertentu. Seperti itu ya. Jadi untuk soal yang ketiga, lantainya kasar, berarti penyelesaiannya ada gaya geseknya. Untuk konteksnya lantainya licin, tidak ada gaya gesek yang bekerja pada sistem. Itu untuk 3 contoh, ya, tidak 3 aplikasi yang
kita masukkan ke persamaan hukum 2 Newton. Oke, yang keempat, nah kita bidangnya coba miringkan. Nah, yang keempat, kita aplikasi hukum 2 Newtonnya pada bidang yang miring. Oke. Berarti kalau bidang miring di sini ada sudut. Kita anggap aja itu adalah sudut theta. Baloknya bekerja pada bidang miring, kita gambarkan. Nah, misalkan yang pertama lantainya licin dulu ya, lantai licin. Nah, nanti kalau ada gesekan seperti apa kita simak. Oke, gaya yang bekerja pada sistem, kita tidak dorong, kita tidak tarik balok tersebut, biarkan dia meluncur sendiri. Maka karena sistem itu bergerak, otomatis ada gaya yang bekerja pada sistemnya. Gaya apakah itu? Nah, berarti kita harus tahu nih. Ketika balok itu berada pada sebuah bidang, maka di sini akan bekerja gaya berat yang arahnya selalu menuju pusat gravitasi atau pusat bumi. Kita tuliskan W. Kemudian ada kontak antara balok dengan bidang yang kita sebut gaya normal. Gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, sekarang jadi khusus untuk bidang miring, maka tidak satu bidang antara gaya normal dengan gaya beratnya. Yang gaya berat tetap ke arah vertikal ke bawah menuju pusat bumi, sedangkan gaya normal mengikuti bidangnya. Jadi dia harus selalu tegak lurus. Kita munculkannya harus selalu tegak lurus. Otomatis kita tinjau gerak bendanya. Nih arah bendanya ke sini, arah bendanya kita simbolkan A, mengalami percepatan. Maka yang searah dengan A apa? Nah, ini kita harus uraikan. Harus uraikan yang mana? Apakah N atau W? Kalau N kan udah berada pada sumbu koordinatnya, maka kita munculkan, kita uraikan si W-nya ini. Kita uraikan W-nya menjadi dua gaya yang terurai. Nah, gitu ya. Anggap aja ini terhadap sumbu X, yang ini terhadap sumbu Y-nya. Berarti kalau theta bidangnya ini seperti ini, maka theta di gayanya yang ini. Nah, ini tetanya. Jadi nilai tetanya akan sama dengan theta yang di Bapak tuliskan. Maka di sini W sin theta, yang satunya lagi menjadi W cos theta. Nah, penguraian vektor kembali lagi ya di materi di semester 1. Nah, kalau udah seperti ini, udah ada gaya yang sebidang dengan A-nya, oke, kita munculkan di hukum 2 Newtonnya. Maka nilai A sama dengan F sigma F ya. Sigma F total gaya yang bekerja pada sistemnya per massa. Maka nilai A-nya sigma F, gaya yang bekerja pada sistem mana yang searah dengan A? Yang ini. Jadi kita ganti W sin theta dibagi dengan massa. Maka nilai A-nya sama dengan M kali G sin theta dibagi dengan massa. Atas bawah ada massa, kita bisa coret. Maka nilai A yang kita cari itu sebesar G sin theta. Jadi cukup simpel untuk bidang miring yang licin. Kalau bidang miring yang kasar gimana? Oke, kita tuliskan aja. Kalau bidang miringnya kasar, berarti sama kayak tadi. Kalau bidangnya kasar, otomatis ada gaya gesek. Nah, ini lantainya kasar. Sini ada theta, kemudian ini balok yang sama. Kita munculkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Oke, kita udah tadi tahu bahwa N-nya tegak lurus. Kemudian yang kesininya ada W, yaitu W sin W cos theta, betul? Ya, di sini W cos theta. Kemudian di sini ada W sin theta. Nah, sin theta. Apabila gaya W sin theta-nya lebih besar dari gaya gesek, otomatis bendanya meluncur. Tapi kalau misalkan gaya geseknya lebih besar daripada W sin theta, maka baloknya akan tetap diam, ya, tertahan karena adanya gaya gesek ini. Oke, kita anggap aja dia bergerak, maka kita harus cari tahu berapa percepatan yang bekerja pada sistemnya. Oke, kita masukkan ke persamaannya. A sama dengan sigma F per M. A sama dengan, mana yang searah dengan percepatan ini, yaitu W sin theta dikurangi gaya geseknya dibagi dengan M. A sama dengan mg sin theta ya, dikurangi gaya gesek, tadi udah dijelaskan mu kali
gaya normal, nah dibagi dengan M. Nah sekarang bedanya dengan antara bidang miring dan bidang datar, nilai N-nya setara dengan W cos theta. Berarti kita munculkan di sini A sama dengan MG sin theta dikurangi mu kali MG cos theta dibagi dengan M. Nah, ya jadi semakin panjang kalau ada gaya gesek. M, ini ada M, ini ada M, kita bagi, kita habisi, maka nilai A yang akan kita cari tahu yaitu sebesar G sin theta dikurangi mu kali G cos theta. Ya, M yang di bawahnya udah hilang. Nah, seperti ini persamaan matematisnya. Untuk menghitung besar percepatan yang dialami oleh sistem apabila pada bidang miring tersebut bekerja gaya gesekan. Ya, jadi ada yang licin lantainya, ada yang kasar. Nanti kalian tinggal sering-sering latihan untuk aplikasi di berbagai sistem. Nah, yang keenam, oke, kita tinggalkan bidang, kita coba munculkan sebuah katrol bebas. Ya, ini juga harus kita uraikan. Gaya-gaya yang bekerja pada sistem kita selesaikan dengan hukum Newton. Ini kita anggap sebagai katrol, kemudian di sini ada dua buah balok yang tergantung, ada balok A, ada balok B. Nah, gitu ya. Ini balok A, ini balok B. Misalkan Bapak kasih contoh MA-nya lebih besar daripada massa balok B. Oke. Sebelum masuk ke konteks matematisnya untuk menghitung percepatan, kita harus uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem katrol ini. Di sini ada tali, nah maka di sini ada gaya tegangan, gaya tegangan tali. Kita anggap aja ini TA dan ini adalah TB. Nah tadi muncul gaya gesek, muncul gaya berat, sekarang muncul gaya tegangan tali, ya. Jadi muncul gaya tegangan tali akibat dihubungkan dengan tali, sehingga si talinya menegang akibat diikatkan dengan sebuah balok. Kemudian dia tergantung, maka akan memiliki gaya berat juga. Di sini ada WA, di sini juga ada gaya berat yaitu WB. Nah, kita analisis dulu sebelum memasukkan ke persamaan. Karena MA lebih besar dari MB, maka gerak si baloknya yang A ke bawah, balok A, yang B ke atas. Nah, untuk apa? Untuk menentukan arah-arah sistemnya. Nah, untuk penyelesaian ini kita harus meninjau sistem partikelnya, ya. Kita tinjau sistem partikelnya. Nah, kita anggap aja TA itu sama dengan TB. Jadi besarnya TA sama dengan besarnya tegangan tali B. Maka A-nya akan menghasilkan sigma F per M total. Nah, karena ada dua buah balok yang menggantung. Kalau tadi kan pada lantai yang datar maupun lantai pada bidang miring itu baloknya cuma satu. Nah, di sini ada baloknya ada dua. Oke, kita lanjutkan. Berarti A sama dengan sigma F. Berarti kalau TA dan TB-nya sama, cuman arahnya berlawanan, yang satu ke kiri putarannya, yang satu ke kanan putarannya, sehingga TA dan TB bisa saling meniadakan. Maka di sini hanya muncul apa? WA dan WB. Nah, mana yang searah dengan A? Ya WA, ya. Jadi di sini WA. Nah, yang WB-nya lihat arah panahnya, WB ke bawah, A di balok B itu ke atas, berarti dikurangi WB. Dibagi dengan massa total. Massa total itu MA ditambah MB. Maka A sama dengan WA MA kali G dikurangi MB kali G dibagi dengan MA plus MB. Atau kita sederhanakan, A sama dengan MA dikurangi MB dikalikan dengan G dibagi dengan MA ditambah MB. Ya, itu adalah nilai percepatan untuk kasusnya yang sistem katrol bebas. Nah, ada lagi ya, nanti untuk sistem katrolnya misalkan dihubungkan dengan suatu bidang. Ya, bidangnya licin dan bidangnya kasar. Oke.
seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, yang ketujuh, nah seperti tadi yang Bapak sampaikan, kita hubungkan dengan bidang katrolnya. Nah seperti ini ya gambarnya. Nah ada katrol juga, sistem katrol, kemudian yang satu menggantung baloknya, yang kedua diletakkan pada bidang datar. Nah nanti ada dua ya konteksnya. Yang pertama yang licin dulu, nah, nanti yang kedua yang kasar. Balok A dan balok B. Apabila licin berarti arah gerak kemana? Ke bawah. Arah gerak kemana? Yang B ke kanan. Nah, ya di sini kita munculkan gaya tegang tali. Ini ada TB. Yang ini ada gaya tegang tali juga ke atas. Arahnya ini ada TA. Oke, di sini ada muncul gaya berat WA. Itu ya. Masukkan ke persamaan A sama dengan sigma F per M total. Karena baloknya ada dua. Maka nilai A sigma F total gaya yang bekerja pada sistem. Lihat, ini searah dengan A WA. TA ke atas, TB juga ke kanan, saling meniadakan. TA dan TB bisa kita hilangkan. Berarti yang ini, ya ini balok B hanya bergerak karena adanya tali. Karena yang WB-nya kemana? Ke arah, ke bawah arahnya. Nah WB-nya tidak sebidang dengan A, berarti WB ini akan hilang sendirinya dengan gaya kontak terhadap bidang oleh gaya N. Jadi kita tidak ikut sertakan dalam persamaan hukum 2 Newtonnya. Maka di sini hanya muncul WA dibagi dengan M total, massa total MA ditambah MB. Maka percepatan yang akan kita cari tahu yaitu sebesar MA dikali G dibagi MA plus MB. Nah itu ya persamaan untuk menghitung percepatan apabila sistem katrolnya seperti ini. Bagaimana kalau lantainya kasar? Ya kita gambarkan lagi. Lantainya kasar, ini balok A, kita gambarkan lagi ya sama gambarnya. Ini MB. Nah lantainya kasar. Gitu ya, berarti sistem, misalkan sistemnya bergerak, ini ada TA, ini ada TB yang saling meniadakan nantinya, ini ada A, arah geraknya ke kanan, yang balok B, ini A juga arah geraknya ke bawah untuk balok A. Kita munculkan gaya berat A. Nah, kita munculkan karena lantainya kasar, berarti di sini ada tambahan gaya, yaitu gaya gesekan. Nah, itu ya. Gaya gesekan, rumusnya apa? Mu kali gaya normal. Berarti harus kita munculkan normal di sini. Nah, gaya normalnya setara dengan gaya berat. WB. Berarti sistemnya gimana nanti akhirnya? A sama dengan, tetap kita gunakan rumus ini, hukum 2 Newtonnya. Maka sigma F-nya yang berbeda dengan yang konteks yang sebelumnya. Total gaya yang bekerja pada sistemnya yang searah dengan A ada WA. Nah, ini lihat. Nah, ada gaya yang berlawanan dengan A-nya yaitu gaya gesek. Berarti dikurangi gaya gesek dibagi dengan massa total MA ditambah MB. A sama dengan WA-nya MA kali G dikurangi gaya gesek mu kali gaya normal dibagi MA plus MB. Maka nilai A sama dengan MA kali G dikurangi mu kali gaya normalnya setara dengan WB. WB per MA ditambah MB. Maka A sama dengan MA dikali G dikurangi mu kali MB kali G dibagi dengan MA ditambah MB. Nah inilah endingnya ya. Hasil akhir untuk menghitung nilai percepatan apabila sistemnya gabungan antara katrol dengan bidang. Jadi perbedaannya di gaya gesek, memunculkan gaya gesek. Ya, seperti itu untuk 8 konteks aplikasi di hukum 2 Newton. Ya, gitu aja untuk pertemuan kali ini. Nanti kalian latihan soalnya, kalian kerjakan dan kalian pahami betul-betul ya konsep-konsep yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.